Pergi ke ASMK lewat Jembatan 5. Di pasar ASMK beli lentera. Selamat datang di Jakarta Innovation Day 2025. Wujudkan Jakarta menjadi kota global yang inklusif dan sejahtera. Terima kasih. Oke, baik. Saya Tanti Mustika. Sore ini representasi dari Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta akan memandu sekaligus menjadi moderator untuk diskusi pada sesi sore hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin semua, akselerasi pembangunan kota menjadi satu urgensi bagi Jakarta, khususnya dalam menyikapi posisi Jakarta sebagai kota global. Salah satunya diperkuat dengan inovasi dan riset sebagai dasar pembentukan kebijakan dan program. Merespon visi tersebut, Bapeda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan kolaborator lainnya menghadirkan Jakarta Innovation Day 2025 dengan tema Explore, Connect, dan Impact. Sebagai salah satu mata acara utama JID ini menghadirkan Innovation Talk sebagai forum tukar ide dan juga perspektif lintas sektor tentang masa depan Jakarta. Lintas sektor ini terdiri dari pemerintah, swasta, kemudian peneliti, pakar inovasi, dan juga komunitas-komunitas lain yang hadir sehingga dapat melahirkan rumusan kebijakan yang signifikan dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Dengan menghadirkan berbagai sesi berbagi pengalaman, wawasan strategi, hingga praktik inovasi yang telah teruji, sesi ini mendorong penajaman visi bersama dalam langkah menuju Jakarta yang berdaya saing global melalui inovasi. Selama 5 hari penyelenggaraan JID 2025, Innovation Talk hadir dalam beragam isu diskusi yang faktual yang memberi ruang partisipasi, interaksi, dan juga koinspirasi. Baik, saya geser ke sini dulu. Oke. Kota terus mendorong layanan sosial dan ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif melalui berbagai program strategis, di antaranya job fair di 44 kecamatan setiap 3 bulan, lalu ada juga balai latihan kerja, kemudahan pendaftaran penanganan prasarana dan sarana umum atau yang kita kenal dengan PPSU, serta gratis naik transportasi umum massal untuk 15 golongan masyarakat. Selain itu, upaya pemutakhiran data dan peningkatan honorarium bagi Jumantik, operasional Dasawisma, Posyandu, dan RT/RW menjadi langkah konkret untuk memperkuat kapasitas lokal. Program-program tadi menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah hadir dan memberikan komitmen dalam meningkatkan hidup warga melalui perluasan kesempatan kerja. Meski beberapa program tadi telah dijalankan, tantangan tetap ada, seperti adanya ketimpangan akses informasi bagi warga, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, dan keberlanjutan program sosial yang tergantung pada anggaran tahunan. Selain itu, pemetaan kebutuhan SDM di tiap kecamatan masih memerlukan penyempurnaan agar program seperti balai latihan kerja dan job fair dapat menyasar sasaran secara lebih efektif. Untuk itulah, sesi diskusi kali ini mengusung tema Making Cities Feel Human, Social Needs, Public Care, dan Local Action dengan tujuan untuk mendiskusikan strategi layanan sosial dan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada warga Jakarta. Sebelum kita masuk kepada sesi diskusi, mari kita simak tayangan berikut ini.
Baik, pada sore hari ini dengan topik making city feel human, social need, public care and local action, kita akan banyak berbincang dengan 4 orang narasumber yang tentunya sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Kita sambut yang pertama, Bapak Hendra Kusuma, tenaga ahli, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Silakan Pak Hendra untuk maju bergabung sini. Pak Hendra memiliki pengalaman di bidang pengembangan multi-agent system, simulasi sosial, machine learning, kecerdasan buatan, dan teknologi berkelanjutan. Meraih gelar Magister Ilmu Manajemen dari ITB, sebelumnya pernah menjabat sebagai staf ahli, wakil ketua DPR, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan satu data di kantor transisi presiden pada tahun 2014. Saat ini mengajar mata kuliah simulasi berbasis agen, meneliti penerapan teknologi untuk keberlanjutan, dan juga menjabat sebagai tenaga ahli staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Silakan duduk, Pak Hendra. Silakan, Pak. Di mana? Di sini boleh? Oh ya, baik. Baik, yang kedua kita panggilkan Ibu Heni Kurniasih, peneliti senior di Semeru Research Institute. Kita beri sambutan yang meriah untuk Ibu Heni. Bu Heni adalah peneliti senior di Semeru dengan keahlian pada bidang pembangunan dan lingkungan. Silakan Bu, khususnya pendidikan, kepemudaan, tata kelola lingkungan, pembangunan pedesaan dan kehutanan sosial. Bu Heni lulusan doktor dari University of Melbourne, telah berkiprah di Semeru sejak 2016. Sebelumnya bergabung bersama IGRP dan majalah Gatra. Saat ini masih aktif menulis berbagai publikasi ilmiah tentang isu strategis seperti Omnibus Law, kehutanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan privatisasi air, serta berkontribusi dalam berbagai kolaborasi nasional dan internasional. Selamat sore Bu Heni, terima kasih telah bergabung bersama kami di sini. Baik, yang ketiga kita panggilkan Bapak Ibrahim Khalilur Rahman, SE, MSE, PhD, dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Silakan Bapak berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ibra. Pak Ibra memiliki pengalaman lebih dari 2 dekade di bidang akademik, pembangunan internasional, dan sektor swasta. Seorang ekonom lulusan Doktor Manajemen Teknologi dan Ekonomi dari Chalmers University of Technology, Swedia. Saat ini menjabat sebagai Senior Research Associate di ISG Progress. Keahlian Pak Ibra mencakup ekonomi digital, kebijakan asuransi, serta perdagangan dan logistik. Pernah menjabat sebagai Chief Economist di Samudra Indonesia dan juga menjadi pejabat pemerintah yang ditugaskan di JRC Seville. Baik, selamat sore Pak Ibra. Dan yang keempat narasumber kita, berikan sambutan yang hangat untuk Bapak Duan Akeliaman Oratmangun, Country Director Glean Steplocker. Silakan Pak Duan bergabung bersama kita di sini. Pak Duan memiliki keahlian mendalam di bidang komersial, bisnis, pengembangan usaha, strategi operasional dan komunikasi. Berbekal fondasi pendidikan yang kuat serta pengalaman praktis yang luas, Pak Duan berkomitmen mewujudkan karirnya dengan dedikasi dan profesionalisme tinggi. Kalau teman-teman tahu Glean Steplocker, nah Pak Duan ini ada di Glean Steplocker yang di App Store tadi saya cek udah 5 juta plus download ya Pak. Gitu. Baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk keempat narasumber kita pada sore hari ini. Baik, izin saya duduk. Bapak Ibu, sore ini kita akan mulai sesi dari pemaparan dari Pak Hendra. Pak Hendra, jadi nanti kita akan memberikan sesi sekitar 15-20 menit untuk bisa memaparkan topik yang nanti akan disampaikan. Langsung aja ya Pak ya, mungkin ini bisa menjadi satu pertanyaan pemantik diskusi nantinya. Menurut Bapak, bagaimana strategi Pemprov DKI Jakarta memastikan program-program sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan efektif, serta mampu mengakselerasi pertumbuhan Jakarta sebagai kota global? Silakan Pak Hendra, berikan pandangan Anda. Terima kasih moderator atas kesempatannya
bicara soal making cities feel human, social needs, public care, and local action. Saya izin pada para narasumber yang lain untuk memulai. Next bisa ini pertanyaan umumnya sebenarnya, bagaimana Jakarta sebagai kota global dapat memperkuat layanan sosial dan ketenagakerjaan agar lebih inklusif bagi seluruh warganya, khususnya dengan ketimpangan jaringan masyarakat prasejahtera yang masih tinggi dan memiliki tantangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ada pertanyaan khusus, bagaimana strategi Pemprov DKI Jakarta memastikan program-program sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan efektif, serta mampu mengakselerasi pertumbuhan Jakarta sebagai kota global. Nah, dua pertanyaan ini harus kita mulai dari apa nih yang ada sekarang. Kondisi Pemprov Jakarta sekarang ini seperti apa? Coba kita next. Nah, ini latar belakang. Jadi kita punya ambisi kota global. Jakarta punya ambisi masuk dalam 50 besar, ya, ranking kota global city pada tahun 2030. Tapi seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, kita punya tantangan fiskal. Yang tadinya Jakarta punya fiskal yang sangat sehat, nah sekarang seperti terkontraksi jadi kontraksi 15 triliun. Kalau di ekonomi, kontraksi ekonomi 15 triliun itu besar sekali gitu ya. Ya. Jadi ada hampir 15 triliun ya, dana bagi hasil yang tidak bisa diterima oleh Jakarta, transfer keuangan daerahnya, ya, yang di poin ketiga itu setara dengan kontraksi minus 66%. Jadi lebih besar daripada kalau nggak salah waktu zaman COVID itu Jakarta dipotong 5 triliun. Nah, kebijakan ini mempersempit ruang fiskal dan menimbulkan risiko ketidakadilan fiskal. Jadi seperti ini. Jakarta itu punya beban anggaran publik. Ada subsidi transportasi yang tiap tahunnya naik 1 triliun. Gitu. Kemudian ada kartu Jakarta Pintar, ada kartu Jakarta kartu mahasiswa yang dan lain sebagainya yang tetap harus dipertahankan. Dan komitmen gubernur kami adalah tetap menjaga ini tidak terganggu. Ya. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan 2 2025 sebesar 5,18%, year on year-nya meningkat ya dari 4,95%. Kemudian dari sisi sosial ekonomi, Gini rasio kita juga meningkat. Jadi terakhir saya riset tahun 2023, itu Gini rasio Jakarta di seluruh wilayah, baik Jakarta Pusat, Selatan, itu imbang ya, kecuali Kepulauan Seribu ya. Itu 0,35 maksimum. Sekarang sudah 0,441, tertinggi di Indonesia. Next. Saya agak singkat-singkat ya supaya yang penting-penting aja nih. Ini nilai ICOR kita. Incremental capital output ratio kita itu 7,86%, 7,86 pada 2023. Jadi masih nggak efisien ya. Kalau teman-teman tahu yang namanya apa, feed conversion ratio ya. Ini perbandingan yang agak nggak apple to apple namanya. Kalau hewan ternak itu kita kayak kambing, angkanya segitu tuh. Jadi tiap kenaikan 1 kilogram daging yang dibutuhkan itu butuh 7 kilo kalau di kambing ya. Kalau di Jakarta itu untuk menaikkan tambahan Rp1 ya, Rp1 itu butuh 7,86 rupiah. Jadi kurang efisien. Semakin rendah sebenarnya semakin bagus. Jakarta membutuhkan dana sebesar 1.064 triliun untuk periode 2025-2029. Ini nggak bisa di cover oleh hanya APBD.
di 3 kategori utama. Proyeksi pendapatan daerah yang konservatif dan pendekatan business as usual, Jakarta berisiko mengalami defisit hingga 595 triliun. Inilah yang membuat situasi fiskal seperti ini yang membuat Jakarta harus punya yang namanya creative financing. Creative financing ini salah satunya adalah menuntut adanya pemanfaatan Jakarta Collaboration Fund. Jadi ini alternatif pembiayaan seperti Sovereign Wealth Fund, ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, hibah atau municipal bond, obligasi daerah, ya. Dana ini akan diarahkan untuk mendanai 14 proyek strategis, ada MRT, LRT, pengendalian banjir, pemukiman, pengelolaan sampah, pendidikan dan sebagainya. Jadi untuk menjaga keseimbangan pembangunan, Pemprov DKI Jakarta, ya, PDKT merancang strategi creative financing melalui pembentukan Jakarta Collaborative Fund. Next. Nah, untuk masuk ke tema layanan sosial, ya, layanan dasar bagi masyarakat dari publik Jakarta, ya, di mana Jakarta harus menjadi kota global yang inklusif. Yang pertama adalah mengatasi tantangan pendidikan melalui akses yang merata. Jadi pendidikan ini kalau bagi Pemprov Jakarta adalah tantangan yang mesti harus tetap dipertahankan. Maksud apa itu? Menjadi wilayah yang harus menjadi concern Pemprov Jakarta. Kenapa? Karena ketimpangan pendidikan ini efeknya nanti akan jangka panjang. Jadi program Kartu Jakarta Pintar, komitmen gubernur tetap dipertahankan. Integrasi dengan Jakpreneur dan kolaborasi sosial bersama besar. Misalnya, platform e-katalog dan lain sebagainya. Peningkatan layanan kesehatan, ya, kan, kedua kesehatan. Jadi ini KESLA nih, pendidikan, kesehatan. Next. Penguatan tenaga kerja melalui ekonomi inklusif dan digital. Jadi kalau kita baca terakhir ini kan Gen Z ini kan adalah generasi digital native, ya. Digital native, jadi semua dari lahir brojol sampai usia sekarang mungkin 11 sampai 20-an itu sudah digital dia. Jadi harus ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya relate dengan digital. Nanti akan disambung sama teman-teman dari Greens juga soal itu. Next. Nah, ini strategi Pemprov DKI Jakarta memastikan program-program sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama, strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diantaranya KJP+, KJMU, BPM, dan sebagainya. Strategi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, ya, fasilitas kelembagaan dan pembentukan bina mental dan spiritual, fasilitas sarana prasarana dan pelaksanaan program kepelautan dan kesukarelawanan pemuda dan lain sebagainya. Yang ketiga, strategi pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan. Ada fasilitasi dan perencanaan program kegiatan penataan perumahan dan kawasan pemukiman, perbaikan fasilitas MCK, ya, kemudian dan lain sebagainya. Strategi penunjang katalisator pertumbuhan yang inklusif, ya, data yang terintegrasi. Nah, ini data terintegrasi ini kebetulan saya memang keahlian atau passion saya itu memang soal data. Ini yang teman-teman yang merancang PPT ini masih belum melibatkan DTSen, data terpadu sosial ekonomi nasional yang sekarang yang jadi ini.
data DTKS, Reksosek harusnya Anda masuk di situ. Sumber daya pemerintah yang mudah berintegrasi, regulasi yang adaptif, inklusivitas pada siklus pembangunan dan lain sebagainya. Ini panjang banget. Next. Oke. Akselerasi strategi Pemprov DKI Jakarta. Jaminan jangkauan merata dan efektif melalui data terintegrasi. Satu data pembangunan tadi DTSEN harusnya, bukan DTKS lagi. Birokrasi berbasis trust dan empati. Ya. Jadi bukan hanya data ansih, bukan hanya data statistik, tapi ada apa namanya, empati di situ. Monitoring efektivitas. Survei di SUB 2025 target lebih dari 20% kepuasan layanan transportasi publik. Volume penumpang MRT, LRT, Transjakarta lebih dari 2 juta per hari dengan reduksi emisi CO2 12% sejak 2019. Akselerasi pertumbuhan global melalui integrasi sosial ekonomi. Diversifikasi ekonomi inklusif, kemandirian finansial via Jakarta Collaboration Fund, kemudian kolaborasi global. Udah berapa menit? Nah, next. Bentar lagi beres. Nah, benchmarkingnya adalah kota-kota global di dunia. Ada Seoul, misalnya fokus pada inklusi digital, layanan sosial terarah, dan program reskilling. Singapura, kombinasi skema pelatihan nasional, skills future dan kompensasi dan redistribusi. Ini penanggulangan indeks gini yang semakin besar. Toronto, pendekatan neighborhood driven dan inklusi melalui perencanaan lokal. Next. Singapura contohnya misalnya kita bisa tiru dari pengembangan TOD, ekosistem inovasi dan dukungan ketenagaan inklusif dari Seoul. Dengan London kita punya misalnya bisa pendekatan kesehatan masyarakat terpadu. Di London itu ada kalau nggak salah dia sistem misalnya data pendonor ginjal misalnya dari di mana bisa di wilayah itu bisa dipakai. Tokyo, pembangunan berbasis ketahanan dan efisiensi tata kelola, dan Copenhagen, kota inklusif dan rendah karbon. Next. Nah, ini memutus mata rantai ketidakberuntungan menuju pertumbuhan yang inklusif. Jadi pada intinya ada dua hal ya, prinsip pemandu difference principle dari John Rawls. Ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila ketimpangan itu membawa manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat kurang beruntung. Kalau ada yang mau tanya ini, nanti aja ya, saya jelaskan nanti maksudnya apa. Kemudian capability approach, Amartya Sen. Paradigma pertumbuhan seharusnya berorientasi pada peningkatan kapabilitas setiap individu untuk mengejar sesuatu yang mereka anggap berharga dalam hidup. Sisanya mungkin kalau ada yang mau nanya soal ini, silakan difoto, ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini maksudnya apa Pak? Gitu nanti saya jelaskan. Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan yang monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Tadi kita telah mendengarkan paparan pertama dari Pak Hendra. Tadi yang sempat saya highlight adalah ada 3 penguatan layanan sosial untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global inklusif, yaitu di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga ketenagakerjaan. Kemudian 4 strategi Pemprov memastikan program sosial menjangkau seluruh lapisan melalui pengeluaran beban pengeluaran masyarakat, peningkatan produktivitas, pengurangan kantong kemiskinan, dan juga strategi katalisator antara lain melalui penguatan kebijakan. Bergeser dari tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Hendra, kita bergeser kepada Bu Heni sekarang, narasumber kita yang kedua, teman-teman. Jadi berdasarkan riset nih Bu Heni, tantangan utama apa sih yang masih dihadapi Jakarta dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan sosial? Serta bagaimana pendekatan evidence based dapat membantu mengatasinya? Silakan Bu Heni.
Terima kasih Mbak Tanti. Selamat sore teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir hari ini. Perkenalkan, saya Heni Kurniasi, saya peneliti senior di Semeru Research Institute. Saya mungkin menjawab pertanyaannya, saya mulai dari awalnya ya, karena kan dipandu oleh TOR tadi, dan juga pertanyaan secara umum gitu. Bagaimana sih mewujudkan kota global kira-kira ketika yang inklusif, ketika masih begitu banyak tantangan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendro. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, hari ini ada yang naik LRT nggak? Ada yang naik MRT juga? Ada berapa yang naik MRT? 1, 2. Oke. Adakah di antara yang hadir di sini pernah naik KRL-nya Jakarta yang pintunya kebuka? Terus naik di atas? Oh, naik ke atasnya dulu pernah. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 orang, 6. Oke, 7. Saya juga ya, jadi 8. Dari sekian ini hanya 8. Jadi mungkin saya tadi mencari fotonya ketemu, tapi saya kelupaan tadi nggak masukkan di PPT. Oke, jadi mungkin adik-adik, kakak-kakak semua ya, saya membuat judul mewujudkan Jakarta Kota Global Inklusif Berbasis Iptekin. Panjang ya, karena kota global dulu. Next mungkin ya. Nah, jadi kalau kita lihat di websitenya Jakarta tuh, Jakarta Global City sama Jakarta Rise Number 20. Targetnya nggak kira-kira loh, ambisius, sangat ambisius. Itu tujuannya mentransformasi Jakarta jadi menuju kota global. Artinya apa sih kota global? Ada yang sudah sempat googling atau membaca bahan. Apa kota global definisinya? Boleh, silahkan. Ada yang mau jawab? Kira-kiranya apa? Kota yang dimaksud kota global itu apa? Konsepnya dari mana? Saya nggak menjelaskan itu karena saya pikir karena kok konteksnya udah kota global gitu. Jadi saya nggak ini. Tapi mungkin secara ringkasnya kan sebenarnya konsep dari planning gitu ya. Mungkin planologi, background saya bukan planologi. Saya dari multidisiplin, development studies, political science tadi ya, environmental governance. Tetapi kalau yang mungkin secara, ini saya simplify aja gitu ya. Ketika kita bicara kota global itu mewujudkan Jakarta gitu ya, dengan keterhubungan gitu sebagai pusat finansial, kemudian budaya, tren dan sebagainya. Ada banyak aspek di situ. Seperti misalnya tentu New York, Tokyo, Sydney, Melbourne, Toronto tadi ya Pak ya. Jadi ada aspek-aspek yang menjadikan Jakarta itu secara sumber daya manusia pun attracting global talent. Jadi itu konsep globalisasi gitu. Kita terhubung. Jakarta tuh nggak cuman kota modern, bukan cuman kota yang meng-cater warganya sendiri, tetapi juga menjadi tempat yang akan meng-attract global talent, kemudian mendatangkan mungkin perusahaan-perusahaan ke Jakarta, menarik orang untuk secara sukarela datang ke sini. Karena beragam alasan, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya, pariwisata dan seterusnya. Nah, sementara di sisi lain tadi ada tantangan untuk yang dihadapi pada level layanan dasar.
Ini studi-studinya ini saya sebagai peneliti senior di Semeru. Semeru bekerja untuk riset-riset penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Jadi kami memang studi tentang layanan dasar, pendidikan, kesehatan, bahkan ketika studi lingkungan pun akan berhubungan dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Kita akan memframe-nya itu bukan studi lingkungan semata gitu. Misalnya kita barusan ini kami ada studi tentang air pollution in Jakarta. Kita bukan air pollution-nya, tapi bagaimana itu berpengaruh terhadap kelompok rentan, kelompok yang terpinggirkan, dan seterusnya. Jadi selalu ada aspek tersebut tentu saja. Ketika kita bicara tentang pendidikan, misalnya bagaimana itu beban untuk sandwich generation misal. Jadi ada yang dari Semeru gitu ya. Ketika kita bicara inklusivitas itu yang Semeru sangat Semeru gitu, sangat dari lembaga saya. Jadi kalau kita bicara tentang kota global, pertanyaan pertama adalah kota global ini untuk siapa? Salah satu hal yang selalu menjadi pertanyaan tentang urbanisasi dan perkotaan adalah ketika kota global itu hanya dinikmati oleh segelintir atau meminggirkan yang kelompok rentan, kelompok marginal. Nah, ini tantangan kota dimanapun, tidak hanya Jakarta, tidak hanya di Indonesia. Percaya aja di Tokyo, di mana juga selalu ada tantangan untuk memastikan bahwa perkembangan kota itu tidak meminggirkan yang kelompok-kelompok rentan. Lansia itu termasuk kelompok rentan juga. Jadi kalau saya sebentar lagi juga masuk kelompok itu gitu ya, gitu kan ya Pak. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kita memastikan inklusivitas itu tidak meminggirkan. Yang kedua, bagaimana ketika kita bicara tentang kota global itu pandangan penduduk kota ini masuk di dalam memikirkan kota global. Yang saya inginkan adalah partisipasi. Ini di sini partisipasi semua stakeholder. Partisipasi itu gampang diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Nah, ketika kita bicara kota global yang inklusif dan berkelanjutan, partisipasi itu tidak harus dilaksanakan. Dan itu partisipasi itu degree-nya kalau di ladder of participation itu sangat beragam tuh secara teoritis. Dari partisipasi itu ada yang dari bentuknya sosialisasi saja hingga truly participation. Nah itu agak jauh ya. Nah saya ingin bawa ke Jakarta, ambisi Jakarta menjadi kota global dan bagaimana memastikan inklusivitasnya itu adalah tantangan yang tidak cukup diselesaikan 5 tahun ini atau bahkan 10 tahun. Tetapi apa yang bisa dilakukan 5 tahun atau 10 tahun ini adalah memastikan fondasi dari kota global itu kuat. Artinya apa? Dari sekarang nggak boleh bicara kota global kalau nggak memasukkan aspek inklusivitas atau keberlanjutan, sustainability. Jangan bicara kota global kalau itu sendirian tanpa inklusivitas dan sustainability, karena nanti yang akan terjadi mungkin menjadi kota global dengan cepat, mungkin menjadi nomor 20, tetapi dengan peminggiran yang akhirnya akan kolaps juga. Seperti itu. Nah, ini saya sempat search berbagai literatur dan juga bacaan gitu ya, yang grey literatur juga tentang Melbourne misalnya dan Tokyo. Kenapa saya pilih 2 kota ini? Karena pengalaman pribadi saya 6 tahun tinggal di Melbourne, belajar di Melbourne dan di Tokyo selama 4 tahun. Nah ini di sini saya menghubungkan dengan inklusivitas dan keberlanjutan. 2 ini Melbourne pernah atau sekian lama menjadi most livable city in the world. Dan memang sangat menyenangkan tinggal di sana. Tokyo juga salah satu kota global. Nah, sekarang ada isu-isu pertumbuhan. Jadi tantangan untuk kota global itu terus ya, Mas. Ini poin saya.
Yang kedua, ketika kita melihat Melbourne, kalau kita lihat Melbourne di permukaan sama Jakarta di permukaan, itu mungkin kalau lihat kotanya aja Jakarta tuh nggak kalah sama kota-kota besar di dunia. Sebenarnya itu. Nah, tetapi pengalaman saya tentang inklusivitas tadi, ketika saya tinggal di Melbourne, saya mendapatkan beasiswa. Saya dan suami saya dua-duanya mahasiswa secara bersamaan, S2 kami bersamaan di universitas yang sama, di Universitas Melbourne, S3 juga bersamaan. Kami punya anak, membawa anak. Nah, ketika kami mahasiswa di Melbourne, kami adalah kelompok rentan. Jadi kami adalah kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena mahasiswa dengan beasiswa. Bukan mahasiswa yang mungkin membayar sendiri ya. Kami dengan beasiswa Australia Awards selama untuk S2 maupun S3. Jadi kami itu yang di bawah garis kemiskinan. Tetapi apa yang kami nikmati sama persis secara life gitu ya, kenyamanan hidup, raise anak gitu. Dengan ketika kami bekerja di Tokyo dan status kami ekspatriat, ekspat, tinggalnya di mansion gitu ya, bukan di apartemen tapi mansion yang lebih tinggi dari apartemen apato kalau mungkin yang pernah di Tokyo ya, seperti itu. Tapi tingkatnya sebenarnya mirip. Layanan dasar, layanan basic. Pertama, kita bicara education. Anak saya belajar di Melbourne dengan di Tokyo. Menurut saya sama-sama aja, sama-sama menyenangkan untuk mereka. Dari yang anak saya sekarang sudah bekerja, dan sampai anak saya sekarang masih 10 tahun. Ini jaraknya sangat jauh ya. Kebetulan ini supaya punya gambaran ya, bagaimana inklusivitas itu sangat penting di dalam kota global. Itu mereka mengalami hal yang sama menyenangkan ya, childhoodnya gitu, childhoodnya itu sangat menyenangkan untuk mereka. Mengapa? Secara pendidikan, standarnya nggak harus standar internasional school yang kami harus bayar mahal. Kami public school yang dekat rumah. Kami bukan masukkan ke grammar school ya. Jadi ini pengkastaan pendidikan kalau sebagai background ada juga. Kalau di Australia yang mahal itu yang masuk grammar school dan seterusnya. Enggak, kami masuk public school. Anak saya yang pertama sampai ketiga itu SD-nya ada mulai dari daycare, kemudian TK, SD dan SMP saat itu mereka ya umurnya itu public school. Tapi standar minimalnya itu sudah cukup untuk kami sebagai orang tua. Kami nggak khawatir mereka nggak belajar. Mereka belajar dengan bahagia dan mereka bilang that is the best childhood we experience. Oke. Nah, kemudian sementara di Tokyo pun sama dengan tingkat hidup yang dan status yang bukan lagi di bawah garis kemiskinan, di atas upper middle class. Kami juga mengalami hal yang sama. Basic education-nya sama, standarnya kesehatan, jaminan kesehatan untuk kami sama, ketika sakit mudah, tidak perlu lama, kemudian perlindungan sosialnya juga mirip. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang tua, ini dari kacamata anak tadi ya, from child view itu menyenangkan. Dari orang tua pun kekhawatiran untuk tinggal di sebuah kota yang metropolitan seperti itu sangat lebih rendah gitu. Beda dengan di sini ya, ketika di sini masih ada kekhawatiran bagaimana safety anak saya. Di Tokyo saya bisa melepas anak saya yang kelas 1 SD untuk pergi sendiri 1 kilometer jalan kaki ke stasiun, kemudian pada rush hour naik kereta Yamanote Line sampai ke Meguro, dan kemudian bertransit di Shinagawa dulu ke Meguro, dan kemudian naik bis dan jalan kaki ke sekolahnya. 4 mode transportasi. Mengapa? Ada sistem komunikasi yang memastikan safety mereka dengan handphone kecil yang terhubung hanya dengan orang tuanya dan dengan polisi. Jadi begitu ditarik ada case,
itu akan otomatis terhubung dengan Kobang. Nah, itu sebuah sistem yang harus ada di kota global. Bagaimana kita akan menarik talent internasional adalah kita merasa safe tinggal di situ. Kita merasa bisa bekerja. Saya sebagai perempuan, ini gender issue ya, Getsi itu. Itu penting sekali untuk merasa safe ketika ayahnya bekerja, ketika saya ke universitas untuk bekerja. Kita merasa safe, anak saya yang ini ke sini, anak saya yang ini di sini, anak saya ke sini. Ada sebuah sistem yang terintegrasi memastikan safety dari warganya, mulai dari yang kecil, anak yang kecil hingga yang dewasa, ada perlindungan dan sistem yang sudah terintegrasi. Saya kira itu penting. Yang kedua, mungkin next untuk fotonya, saya mau tunjukin fotonya ke bawah ya. Sebelum ini soalnya agak ke bawah lagi ya. Nah, ini yang ketika ini kereta yang bolong zaman itu. Anak saya waktu itu sangat terkejut pulang dari Melbourne, keretanya terbuka, jadi dia selalu bilang kereta bolong. Nah, itu Jakarta dulu. Kita sudah membuktikan Jakarta mampu mentransformasi diri, kereta bolongnya udah nggak ada lagi. Terus next fotonya lagi. Nah, ini di Tokyo mirip kan ya dengan kereta sekarang, KRL sekarang, yang naik KRL pasti. Jadi antara Tokyo dengan ini anak saya terakhir tuh yang di sini yang kiri. Nah, itu anak saya. Nah, itu di Tokyo sama aja. Jadi itu sebuah transformasi yang harus kita celebrate untuk Jakarta. Next ke bawah lagi. Nah, di Tokyo apa yang berbeda dengan di sini? Di sana itu rumah kami ya. Itu saya waktu masih 5 tahun lalu ya, masih kurus. Nah, itu kami bisa menikmati urban dengan Gunung Fuji yang kelihatan, nature itu tidak hanya seperti ini. Di dekat rumah tinggal berjalan beberapa jengkal di pojokan itu ada taman kecil, anak-anak bermain, mereka main badminton, main kejar-kejaran. Itu di mana-mana ada. Di sini belum. Tapi beberapa upaya sudah dilakukan, ada taman-taman yang mulai dibangun. Nah, itu masalahnya belum ada. Kedua, yang kita belum punya sebagai kota global itu library yang menjadi pusat komunitas. Pusat sekarang sih tamannya udah ada ya, Taman Ismail Marzuki, Perpusnas itu udah makin bagus gitu. Tapi yang berada sangat dekat dengan komunitas itu tampaknya masih perlu dibangun. Dan itu di mana-mana di Melbourne juga itu jadi center dari kegiatan komunitas. Anak mudanya bisa waktu di sana daripada ke kafe, belajar di kafe bayar mahal. Nah, itu gratis semua. Jadi di sana tanpa uang pun masih bisa menikmati kehidupan yang baik. Nah, saya pikir mungkin lanjut lagi terakhir, mungkin satu menit. Nah, ini Jakarta masih ada yang seperti ini. Apakah di kota seperti Tokyo, Melbourne nggak ada? Ada juga, tetapi diatur. Jadi ini inklusivitas, memastikan kelompok-kelompok marginal yang tergantung pada kegiatan perdagangan seperti ini itu diatur dengan lebih baik dan memastikan mereka punya pembeli, masih tetap beli. Di Tokyo masih ada juga seperti ini, tidak berarti hilang gitu ya, tapi lebih teratur. Nah, di Jakarta ini masih PR, jadi harus ditingkatkan. Next, terakhir. Nah, satu lagi di Melbourne, Tokyo, dan negara-negara lain yang kota global, air dan sungai. Penelitian saya untuk master adalah tentang penyediaan air minum di Jakarta dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Itu yang membedakan Jakarta dan membuat kita belum nyaman di sini. 2 minggu kemarin air pump di daerah saya mati total. Saya dulu sangat tidak mau pakai air tanah karena tahu bagaimana dampaknya terhadap penurunan muka tanah. Tetapi kita tidak punya opsi kecuali melakukan itu. Dan ketika bahkan air berhenti, tidak ada pengumuman dan merasa bersalah bahwa permohonan maaf bahwa tidak ada air. Intinya kita semua sebagai warga Jakarta harus itu adalah satu hal yang menjadi PR besar.
Dan apa yang harus dilakukan? Tata kelola harus berubah di situ. Kemudian yang kedua, waterways. Jadi Jakarta itu kan sejarahnya kota air ya, sungai gitu. Di Melbourne, di Tokyo, dan tempat-tempat lain, upaya menuju perbaikan lingkungan untuk keberlanjutan warga kotanya dimulai dengan memastikan air, sungai, pengelolaan sungai, sumber penyediaan air untuk kota itu terlaksana dengan baik. Di Tokyo saya dengan Sophia University meneliti tentang sumber air Tokyo dari sebuah area di Tochigi, di waterways-nya namanya Watarase. Nah, itu hal seperti itu pun di Jakarta adalah sebuah PR besar yang harus kita lakukan. Jadi saya kira saya mau sampai di situ dulu sebelum bicara serius supaya untuk memantik kita tentang apa sih yang kita pikirkan tentang kota global dan untuk siapa kota global ini kita ciptakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heni. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan meriah untuk Bu Heni. Ada pertanyaan tadi dari Bu Heni, untuk siapa kota global? Karena seharusnya kota global yang diciptakan itu harus bisa memastikan inklusivitas, lalu harus bisa memasukkan juga pandangan dan juga partisipasi seluruh lapisan masyarakat, dan juga yang tidak kalah penting adalah sustainability. Begitu ya Bu ya. Baik, setelah Ibu Heni kita bergeser ke Pak Ibra. Baik, sekarang untuk Pak Ibra panelis ketiga. Pak Ibra, bagaimana ya untuk integrasi antara layanan publik, pengembangan SDM, dan infrastruktur perkotaan dapat menciptakan ekosistem sosial ekonomi yang inklusif di Jakarta? Seperti itu, silakan Pak Ibra. Terima kasih Bu Moderator. Mohon diingatkan kalau saya lebih dari 15 menit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pembicara. Topik yang akan saya sampaikan pada sore hari ini adalah kelanjutan dari yang tadi sudah disampaikan. Jadi bagaimana inclusivity menjadi bagian dari pengembangan Jakarta ke depan. Next slide. Nah, ini caveat juga. Saya bukan urban planner, saya lebih ke ekonomis. Istri saya urban planner. Jadi caveatnya adalah bahwa materi ini saya diskusi dengan istri dan ternyata baru belakangan setelah 20 tahun menikah baru tahu ternyata enak juga diskusi dengan istri untuk hal yang serius gitu. Biasanya nggak terlalu serius. Dan alhamdulillah mungkin karena keberuntungan dan segala macam saya dapat kesempatan untuk at least ada 40 negara mungkin ya walaupun tidak lama-lama. Dan saya sampai pada kesimpulan bahwa we cannot compare Jakarta with other cities actually. Karena sekali lagi masing-masing negara itu, masing-masing kota itu akan punya grand design manifestasi yang berbeda ya. Dan mungkin satu hal, dua hal memiliki skeleton yang sama, public transport, kemudian sanitasi, air dan sebagainya, tapi desain dan bagaimana interaksi antar aktor itu mungkin akan sangat berbeda, ya sangat berbeda. Mungkin sedikit aja ya, misalnya waktu saya ke Jenewa, saya kaget, oh ternyata dari airport ke kota itu gratis naik kereta. Saya pikir kenapa ya? Oh karena Jenewa adalah headquarternya UN gitu. Jadi what's the point of ngecas orang? Kenapa? Karena kalau transportasinya murah, dikompensasi dengan belanjanya banyak gitu. Jadi mereka providing free transportation, kompensasinya adalah service sektornya meningkat misalnya. Atau misalnya kalau kita lihat di Luxembourg misalnya, benar-benar kota bisnis. Jadi ada sample selection bahwa yang ke sana pasti kalau nggak bank, orang insurance, capital market dan sebagainya. Dan memang waktu ke sana kebayang sekali sangat berbeda. As simple as kita naik pesawat. Ya, waktu saya naik pesawat kemudian balik dari lavatory ke kursi saya menyadari bahwa semua orang di pesawat itu buka laptop dan buka Excel file. Sesuatu yang di Indonesia nggak mungkin gitu ya, karena memang nature orangnya berbeda. Jadi ketika bertanya tentang the future of Jakarta, saya pikir root of conditionnya masih ditanyakan ya. Kita ini maunya seperti apa dan kita dikompres oleh vision yang seperti apa ke depan. Ya, dan kemudian yang kita bisa ambil ada beberapa hal positif, negatif dari beberapa kota lain yang memang sudah menjadi global metropolitan. Next slide. Nah, of course kita tahu bahwa urban progress ini tidak
dihitung dari skyscrapers ya. Kalau urban progress dihitung dengan banyaknya gedung bertingkat, tentu kota-kota Eropa nggak ada yang masuk gitu, karena kota Eropa di-maintain dengan sangat hati-hati gitu. Kemudian modus 20 tahun 30 tahun kita nggak ngunjungin kampus saya dulu Gothenburg, balik lagi 20 tahun, ya tetap aja gangnya tetap, apartemennya tetap gitu ya. Jadi dikompensasi dengan other things, be it education atau transport atau apapun yang mereka meningkat. Mereka ada polusi dikit aja itu udah teriak, otoritasnya sudah teriak gitu ya. Satunya saya lupa polusi itu apa, itu sudah suatu hal yang mengancam. Sementara kita di Jabodetabek kayak setiap hari menghirup polusi, ya udah ya biasa aja gitu ya. Next slide. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Heru, pertama ya, tingkat kemiskinan ternyata tidak berkorelasi dengan the development of the urban. Jadi kalau kita sepakat bahwa urbanisasi dan modernisasi infrastruktur ini adalah prerequisite untuk socio-economic development, ternyata sampai dengan 2025 mohon koreksi itu tidak tercapai ya, karena indeks kedalaman kemiskinannya masih 0,574, jadi ada poverty gap, poverty gap ya, jadi jarak standar deviasi dari yang paling kaya dan paling miskin. Garis kemiskinannya hanya 4,28 juta, jadi kalau teman-teman ke Starbucks sebulan dihitung mungkin separuhnya 4,28 juta gitu, dan itu pun poverty-nya masih cukup banyak. Jadi masih menjadi PR antara keberhasilan urbanisasi dan socio-economic development sebagai translasi dari urban development kita. Next slide. Kemudian ini yang tadi disampaikan juga, walaupun level dari masyarakat urban meningkat dari 56% ke 73%, tapi ya itu tadi tantangannya masih besar ya, terutama bagaimana memberikan livelihood yang memadai bagi masyarakat, terutama di kondisi sekarang. Kita tahu kalau Pak Hakim Basri bilang 10 tahun terakhir ini kita didorong oleh sektor-sektor informal ya, jadi begitu ekonominya memburuk, tiba-tiba makin banyak orang yang turun ya dari garis kemiskinan, turun ke bawah ya. Kenapa? Karena formal sektornya tidak berkembang. Next slide. Mungkin saya langsung next slide lagi. Nah, mengapa copy paste tidak efektif menurut saya? Ya pertama, model kota itu beda-beda. Model kota Eropa itu dibangun dengan sosio culture yang sangat berbeda dengan kita ya, dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat rendah ya. Kemudian culture berkeluarga yang berbeda gitu. Kalau di Indonesia itu kan bukan alon-alon tapi kelakon ya, tapi becek ketite olo ketoro, bukan juga. Mangan nggak mangan yang penting kumpul gitu ya. Sesuatu yang menghargai extended family ya. Kalau teman-teman di Sweden atau beberapa kota Eropa, kita ketemu cucu aja janjian ya. Dan hari ini nggak boleh sebelumnya, nggak boleh sesudahnya gitu. Jadi very individualistic. Jadi social networknya tidak terbangun. Kemudian fokus ke hardware. Kalau kita mengcopy yang lain, mengcopy Dubai, itu pasti pikiran pertamanya adalah gimana bangun gedung seperti Dubai atau gimana bangun airport seperti Dubai gitu ya. Which is nggak harus seperti itu juga. Kemudian kehilangan kantong kreatif kalau kita hanya copy paste saja. Jadi menurut saya harus ada upaya untuk tidak mengcopy paste, tapi mengkristalize berbagai macam opsi itu untuk kemudian dicocokkan dengan kondisi Jakarta saat ini dan envision kita ke depan. Next slide. Nah, ini yang kemudian saya pikir menarik ya, walaupun bukan teori di urban planning, tapi mungkin menarik untuk dilihat apa yang disebut dengan the long tail theory. Long tail itu berarti sesuatu yang panjang ke ekor gitu. Artinya kalau dulu kiblat kota itu harus seperti A, mungkin harus dibangun bahwa kiblat kota itu ya sesuai dengan kondisi masing-masing di region itu atau di kota itu gitu ya. Let's say kayak tadi kota-kota tua seperti saya dulu terakhir tinggal di Gimares ya, itu ya emang gak ada orang muda, isinya orang tua semua. Gimana mereka hidup? Harus ada banyak festival. Kenapa banyak festival? Kalau nggak ada ekonomi yang tumbuh gitu ya. Jadi saya bayangkan kayak daerah kota gitu, itu mesti harus ada banyak festival karena secara bisnis kurang menarik ya, secara
jarak tidak menarik gitu, sehingga harus ada kreativitas di sana. Jadi long tail itu memberikan arahan bahwa tidak ada satu kiblat kota yang kita tuju, tapi harus ada kreativitas yang bermacam-macam. Ya, ini mungkin yang I think kota seperti Singapura, Malaysia itu cukup berhasil. Ada Arab Square gitu ya, ada China Square, ada pecinan, ada segala macam gitu. Next slide. Nah ini konsekuensinya, karena kita long tail berarti kebijakan inklusif untuk semua pelaku usaha, distribusi ruang kota yang lebih desentralistik, digitalisasi dan akses pasar global dan sebagainya. Jadi sebagai relevansi dari long tail tadi, urban policy ini yang 4 poin ini yang mungkin bisa dikembangkan. Next slide. Nah, teori kedua adalah growth theory. Ya, growth theory itu apa sih? Ini kebetulan Nobel 2025 itu 3 orang Nobelnya itu tentang growth theory. Jadi bagaimana kemajuan sebuah kota itu akan tergantung dari inovasi yang mungkin nanti akan disampaikan lebih detail oleh pembicara selanjutnya, dan research and development. Makanya innovation hub gitu-gitu ya. Kalau di di Kuala Lumpur kita punya Cyberjaya ya. Cyberjaya itu isinya perusahaan-perusahaan teknologi. Kalau di Amerika tentu ada Silicon Valley, kalau di Stockholm ada Sistal. Kita kayaknya masih segera ke sana juga. Mungkin BSD sudah diarahkan ke sana, tapi kalau Green Line KRL-nya masih empat-empatan kayak gitu, kayaknya malas juga ke BSD ya. Walaupun kayaknya arahnya BSD itu akan menjadi semacam Cyberjaya-nya Jakarta gitu. Jadi itu yang mungkin harus dikembangkan ke depan. Next slide. Nah ini relevance for public policy ya. Karena kita yakin kemajuan ekonomi ke depan itu basisnya adalah arahan di inovasi, ya harus ada upaya untuk meningkatkan capital accumulation, human capital, public infrastruktur, dan sebagainya. Next slide. Nah ini mungkin yang tadi sudah disampaikan ya, I-Core-nya masih belum efektif. Jadi I-Core 6 itu berarti 6 modal untuk dapat satu output. Semangat tinggi, tenaga kurang semangat tinggi gitu ya. Jadi outputnya 1 tapi modalnya 6. Jadi sangat tidak efisien. Next slide. Mungkin saya akan next. Ini mungkin yang menarik nih. Jakarta itu tidak hanya mainland Jakarta. Jadi Kepulauan Seribu juga Jakarta. Ya, walaupun kadang-kadang kita kayak mengignore gitu loh fakta bahwa Kepulauan Seribu adalah Jakarta. So if we are talking about Jakarta as Jakarta, jangan lupa ada daerah-daerah di Kepulauan Seribu yang harus dikoneksikan. Ini exactly bagaimana Eropa Utara itu tersambung dengan Eropa Daratan. Dan menarik kalau teman-teman misalnya naik kereta api dari Sweden ke Copenhagen ke Eropa Daratan, Continental Europe, kereta api kita akan masuk ke kapal gitu ya. Kemudian disambungkan, dan disitulah kemudian bisa nyambung ke Continental Europe. Next slide. Kenapa itu penting ya? Next slide. Mungkin saya langsung aja. Ini yang saya dulu rasakan waktu sempat main ke New York for a conference. Jadi saya bayangkan New York sama Jakarta tuh rada mirip. Ada Manhattan, which is Sudirman Tamrinnya gitu ya. Ada Staten Island, which is kalau di sini kayak Kepulauan Seribunya. What they do adalah punya 24 jam connection antara municipal Jakarta dengan New York di downtown dengan pulau-pulau sekitarnya. Ya 24 jam. Dan ini akan memungkinkan derajat ekonomi yang akan membaik. Next slide. Ya, next slide. Nah, sama juga ya. Next slide. Jadi ternyata daerah-daerah yang sudah terpisah dari pulau utama itu pasti secara ekonomi lebih tidak meningkat ya, tidak berkembang ya. Talking about Madura ya, Kepulauan Seribu, even Staten Island-nya New York aja itu growth-nya lebih rendah ya, lebih miskin daripada yang lain gitu. Next slide. Ya, ini yang saya bilang ya. Jadi ada kapal yang beroperasi 24 jam dan gratis. Moga-moga bisa gitu juga ya, Pak. Jadi ada growth equalizer. Fokus kita nggak cuma di peak, tapi juga daerah-daerah yang memang secara ekonomi membutuhkan PSO. Next slide. Nah ini The Gothenburg model ini hampir sama ya. Jadi mereka juga tahu bahwa pulau-pulau ini harus disambung ya. Kenapa? Karena kalau nggak gap-nya akan makin tinggi. Next slide. Next slide. Nah ini yang kita punya nih sekarang. Can we be global metropolitan kalau naiknya aja kayak gini gitu ya. Coba ditanya itu pelampungnya ada berapa? Nggak ada pikiran pelampung ya. Nggak ada. Next slide.
Mungkin next slide. Saya skip karena waktunya terbatas. Next slide. Next lagi. Ini yang tadi saya sebelumnya. Ini tadi yang saya katakan ya. Tidak ada ceritanya isolated region itu kecuali Singapura ya. Itu growth-nya lebih tinggi dari mainland. Ya, kita lihat di sini average Sumatera Utara PDB per kapitanya itu 30 ribuan ya, 30 juta gitu per tahun. Nias itu 15 juta. Sebelah kanan average Jawa Timur itu 40 jutaan, Madura 15 juta. Next slide. HDI-nya juga sama ya. Next slide. Ini lebih parah lagi ternyata. Jadi Kepulauan Seribu dan the rest of Jakarta itu gapnya luar biasa sekali. Dan itu yang tadi Ibu Eni sampaikan ya. Kalau nggak ada connection dan kita lupa bahwa Jakarta juga mencakup Kepulauan Seribu, fokus kita pasti akan peak Pondok Indah, kemudian daerah-daerah yang secara endowment sudah kuat, sementara yang di luar-luar karena kita pikir populasi juga sedikit, completely forgotten. Next slide. Next, ya mungkin itu yang paling utama dari saya. Jadi mungkin sebagai kesimpulan, Jakarta membutuhkan kristalisasi dari best practice. Kita nggak bisa mimik exactly seperti Stockholm, exactly seperti Frankfurt atau kota-kota Dubai misalnya. Kita harus memiliki gambaran apa yang sekarang kita miliki, sosio-kultural dan aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan kita tetapkan seperti apa ke depan, dan kemudian mengintegrasikan best value dari beberapa kota yang dijadikan acuan without necessarily copy dan paste, karena nggak mungkin itu akan relevan completely dengan kondisi di Jakarta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Beri aplaus dan tepuk tangan meriah untuk Pak Ibra. Masih 2 menit loh Pak. On time banget. Oke, baik. Tadi apa meng-highlight yang telah disampaikan oleh Pak Ibra tadi, kita nggak bisa begitu ya mengkopas. Kita pengen jadi kayak Tokyo, kita pengen jadi kayak London. Ternyata nggak bisa teman-teman. Kita harus bisa memetakan apa yang kita punya. Kita harus bisa mengembalikan juga terhadap sumber daya dan juga memiliki gambaran dan karakteristik tentang kota global versi kita sendiri begitu. Oke, terima kasih Pak Ibra. Oke, kita sekarang ke narasumber kita yang keempat, Paduan ini dari dari Green Step Locker begitu ya. Jadi tadi saya di info oleh panitia, saya harus ngajak ngobrol dulu nih Pak. Oke. Karena ada itu tadi ada mau ganti slide dulu tuh. Ya baik. Jadi Pak, kalau dulu saya itu media yang paling keren zaman saya cari-cari kerja itu Koran Nasional yang terbit setiap hari Sabtu. Teman-teman ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Beda angkatan Pak. Beda angkatan mungkin ya. Beda angkatan bener. Jadi kalau di Koran Nasional terbit tiap hari Sabtu itu, khusus di rubrik hari Sabtu tuh banyak banget gitu lokernya begitu, dan itu kita jadi dari situ kita cari. Setelah itu baru ada beberapa platform kayak web begitu ya, dan sekarang di Green Step Locker ini katanya melamar kerja hanya 1 kali tap Pak. Bisa dijelaskan gitu, mungkin kalau buat saya hal baru begitu ya, karena pengalaman yang dulu seperti itu. Silakan Pak. Oke. Kebetulan dari materinya kayak udah ready, mungkin saya bisa langsung masuk ke materinya ya. Oke. Langsung aja. Thank you Mbak pertanyaannya. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Duan Akel Yamanorat Mangun, bisa dipanggil Duan. Saya Country Director dari Green Step Locker. Mungkin mau cek dulu buat tim saya juga biar bisa paham. Dari sini ada yang penggunanya Green, nggak boleh angkat tangan kalau ada yang penggunanya. 1, oke. 2, oke. Berarti 3 ya kerja di sini, oke. Tapi mungkin masih banyak yang belum kenal Green, jadi saya coba akan jelaskan apa sih yang kami lakukan dan inovasi apa yang kami lakukan untuk kemudian mendukung Jakarta menjadi kota yang lebih global. Dalam konteks kami bukan dalam pendekatan infrastruktur, bukan dalam pendekatan environment, tapi dalam pendekatan human capital, ya human development-nya. Jadi kami menyebut diri kami sebagai Green Step Locker dengan outputnya adalah wujudkan jutaan talenta bangsa terserap di dunia kerja. Kami adalah job portal yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya juga bisa mengupload di platform kami. Sehingga moral value yang kami bawa apa sih? Kami percaya setiap kali orang melamar di platform kami, ada harapan gitu ya, yang kemudian kami bisa coba untuk provide sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang paling sesuai. Bahkan di kantor kami punya tim namanya matching team, memastikan
bahwasannya setiap kandidatnya itu punya profil yang paling sesuai dengan perusahaannya. Dan perusahaannya juga bisa dengan mudah memfilter, mencari kandidat yang diinginkan. Oke, jadi hari ini saya akan banyak pembahasannya, lebih bercerita apa yang kami lakukan. Mungkin teman-teman bisa dapat gambaran secara umumnya. Boleh di next? Oke teman-teman, kita melihat Jakarta punya potensi besar dan tantangannya juga nyata seperti yang tadi sudah disampaikan dalam konteks infrastruktur dan juga ekonomi. Ya, untuk kita bisa mencapai ke sana, pasti people, kita semua nih manusianya menjadi alat yang paling bisa membantu itu dipercepat. Kita melihat di Jakarta saat ini ada 7,5 juta jiwa dalam usia produktif. Definisi usia produktif adalah 15 sampai 64 tahun. Sehingga menjadi potensi besar, menjadi motor ekonomi kita. Yang kedua, perkembangan berbagai sektor sangat cepat, teman-teman. Bahkan di Glints juga salah satu job yang sedang naik daun itu adalah host live streaming. Karena saat ini kan di TikTok, wah banyak banget ya. Yang kemudian live stream itu salah satu pertumbuhannya cepat banget. Jadi bahkan kita juga harus bisa capture that opportunity. Yang ketiga, tantangannya juga semakin besar. Sedikit data, di Glints setiap jamnya ada 25.000 applications yang terkirim per 1 jam. Oke, jadi adanya lamaran pekerja yang terkirim. Bayangkan kita berpikir satu hari ada 10 jam kita produktif deh. Berarti asumsikan ada 250.000 lamaran pekerjaan. Jadi bayangkan ini baru di satu platform kami. Kita juga punya banyak rekan-rekan yang bergerak di platform ini. Jadi bisa bayangkan seberapa banyak sebetulnya proses mencari pekerjaan ini yang masih bisa kita penetrate. Di luar itu kita juga harus paham tantangannya mungkin bukan kepada kiri kanan dulu, tapi kitanya melek nggak ya untuk meningkatkan kemampuan kita untuk bisa menjadi top talent. Mulai paling gampang 2 hal, CV-nya bagus, sesuai kebutuhan. Yang kedua, sudah didatang interviewnya bisa quote-unquote menjual diri dengan baik. Nah ini fundamental yang sering kali kami lihat dalam konteks problemnya. Yang kedua, dalam konteks employer-nya, mungkin teman-teman yang sudah bekerja juga memahami gitu ya, pemberi kerjanya kadang sudah suka pindah platform. Contoh saya melamarnya di job platform A, lalu kemudian saya pindah ke WhatsApp, lalu pindah ke email, lalu kemudian bisa pindah ke phone number. Jadi bayangin ada proses yang berpindah-pindah dari pemberi kerjanya untuk bisa mengkontak kita datang ke proses hiring. Nah di sini kita bantu untuk mereka dengan mudah, sehingga kita juga tadi ada one tap chat untuk bisa langsung melakukan interaksi dengan employer, kita sebutnya pemberi kerja di platform kami. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Boleh di next? Nah, Glints Step Locker itu targetnya adalah memperluas akses kerja yang inklusif. 2 bulan lalu kita juga baru bekerja sama dengan Kemnaker dalam kemudian kita membantu website mereka Career Hub untuk bisa mensuplai lowongan pekerjaan sehingga aksesnya lebih masif. Dan teman-teman juga sebagai kandidat bisa langsung melamar di platform kami dan juga atau platform Kemnaker. Di Glints sendiri kita sudah punya 11 juta pencari kerja di seluruh Indonesia dengan 3 jutanya pencari kerja yang berlokasi di Jabodetabek. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada 100.000 perusahaan lebih yang ada membuka lowongan pekerjaan di platform kami dengan 85.000-nya UMKM dan 15.000-nya adalah enterprise. Di Jakarta sendiri ada kurang lebih 60% dari total ini yang kemudian juga menjadi market penetration kami di Jakarta. Setiap harinya saat ini kita punya 50.000 lowongan pekerjaan yang ada di platform kami yang bisa teman-teman langsung akses dan juga melakukan pelamaran kerjanya, dan setiap harinya kita punya 500.000 kesempatan kerja terhubung atau kita sebutnya sebagai connected opportunities. Berapa banyak sih chat yang terjadi yang sudah diterima oleh employer-nya. Sehingga salah satu komitmen kami kan seringkali kita lagi melamar pekerjaan, seringkali digantungin gitu ya. Kita mungkin ada asumsinya 2 minggu nggak dibales, maka kita asumsikan kita tidak dilanjutkan. Nah di sini salah satu yang kita juga ajak dan edukasi terus-menerus dari employer kami adalah yuk sama-sama kita berikan deh informasi kepada kandidatnya. Gak apa-apa gak diterima, tapi I think candidates needs that assurance. Ya, karena jangan sampai kita terlalu berharap. Karena ketakutannya juga kita ada beberapa interview, oh rasanya nih yang interview yang terakhir paling bagus nih. Jadi saya tunggu sehingga yang lain tidak di-continue. Dan ini yang menjadi komitmen kami. Nah, untuk kemudian membantu teman-teman juga, kita punya beberapa fitur yang kita coba upgrade over the time. Yang pertama, kita ada fitur namanya fitur loker sekitarmu. Oke, jadi ini membantu teman-teman untuk kemudian mencari lowongan pekerjaan yang dekat dengan area teman-teman tinggal. Apa yang kita coba solve? Yang pertama kita tahu interview
itu banyak juga perusahaan yang masih mewajibkan datang secara offline. Datang offline pun saya banyak banget dengar cerita kita butuh biaya. Ya, mungkin katakanlah dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan mungkin PP bisa 100.000. Nah, again biaya tersebut adalah cost yang dikeluarkan. Apakah semua teman-teman punya biayanya? Nah, itu yang menjadi questions kita bersama. Tapi yang Glean support adalah untuk bisa membantu mencari pekerjaan yang setidaknya dekat. Jadi setidaknya bisa membantu untuk dekat dari rumah, lalu kemudian gampang interviewnya bisa langsung didatangi dengan lebih mudah. Itu satu. Yang kedua adalah fitur lamar 1 kali tap. Jadi teman-teman saat bikin profile, jadi suggestion saya di platform apapun, teman-teman coba bikin profilnya sebaik-baiknya, sedetail-detailnya. Oke, karena indikator dari salah satu profil di luar CV yang penting adalah profil yang details. Di Glean sendiri ketika teman-teman sudah bikin profilnya dengan lengkap, nanti bisa langsung melamar saja dengan 1 kali tap. Ya, jadi membantu dan mempermudah teman-teman tidak kemudian untuk mereadjust over the time. Meskipun pasti akan ada beberapa kriteria yang dibutuhkan dari pemberi kerjanya. Semisalkan latar belakang di role yang sesuai. Itu biasanya harus ada adjustment atau questions yang harus diisi. Oke. Berikutnya adalah beragam filter pencarian. Mulai dari latar belakang yang sesuai, pendidikan yang sesuai, lalu kemudian bahkan kita juga bisa willing to relocate atau enggak. Ya contoh kita punya juga teman-teman lowongan yang membuka lowongan pekerjaan di Bali, nah itu banyak sekali yang kemudian juga willing to relocate to Bali misalkan, atau kemudian working from anywhere, ya. Jadi sini juga ada remote working yang ada di platform kami, kurang lebih seperti itu. Boleh di next. Di luar itu kami juga membantu meningkatkan keterampilan SDM lokal. Yang pertama kita memperluas kolaborasi dengan sekolah vokasi dan berbagai universitas di Indonesia. Biasanya outputnya ada 2. Yang pertama kita datang ke kampus-kampus atau sekolah-sekolahnya untuk kemudian memberikan pelatihan. Biasanya di level soft skill, utamanya tadi pembuatan CV atau kemudian adalah ability to doing interview well gitu ya. Yang kedua adalah dengan universitas. Kalau dengan universitas biasanya juga beberapa kali kita bekerja sama dengan career development kampusnya. Lalu kemudian untuk talenta-talenta yang sedang lulus, kita biasanya akan buatkan landing page untuk memberikan pekerjaan yang paling sesuai dengan latar belakang mahasiswa atau mahasiswi yang lulus at that particular time. Oke, di Glean sendiri kita sudah ada kita bikin program Glean Expert Class, Glean Step Locker, kita bikin berbagai edukasi baik via YouTube, Instagram kami, TikTok kami. Udah ada kurang lebih 100.000 in total yang kemudian masuk dalam ekosistem pembelajaran kami. Saat ini Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn kami total ada 1,5 juta followers. Dan mungkin teman-teman kita juga punya aspirasi adalah mengeducate untuk teman-teman bisa lebih siap dalam masuk dunia pekerjaan. Jadi bisa langsung di follow juga seperti itu. Boleh di next? Ya, ini yang tadi saya bilang bagaimana kemudian inovasi dari kami sebagai sebuah platform. Again, job portal sendiri adalah bukan rocket science bisnis ya. Jadi mungkin ini bukan yang inovatifnya tuh inovatif banget. Ini something yang sebenarnya kita belajar juga dari berbagai rekan dan competitors. Tapi again, kita coba pertambah lebih mudah gitu ya. Apa saja yang kita lakukan kemudahannya. Yang pertama untuk pencari kerja, kita ada edukasi dan insight industry. Mulai dari saat teman-teman mengisi profil, mulai dari teman-teman saat kemudian sudah mau melamar, kita juga bikin namanya rekomendasi personalisasi. Jadi FYP page saya dengan FYP page Mbak misalkan di platform Glean akan berbeda. Itu adalah matching berdasarkan pertama kualitas latar belakang diri kita, pengalaman kerja kita, aspirasi salary, itu akan berbeda. Kita sebisa mungkin memberikan FYP yang paling sesuai sehingga teman-teman bisa langsung melamar. Itu satu. Yang kedua untuk pemberi kerjanya, saat melakukan job posting kita juga sudah berintegrasi dengan AI system, di mana kan seringkali ya kita kalau melamar pekerjaan tuh job description-nya tuh kurang jelas sehingga kita juga bingung kira-kira kita ini sesuai nggak ya untuk melamar pekerjaan ini. Di Glean kita membantu semua pemberi kerja, mereka mengisi dengan detail, nanti langsung ada sistem yang automated men-show job description yang paling sesuai yang mereka bisa coba adjust gitu ya. Yang kedua adalah interaksi langsung tadi, kita adanya chat system, jadi teman-teman kalau saat melamar bisa langsung berinteraksi dengan HRD-nya langsung di platform kami, dengan harapan tidak adanya pindah-pindah platform seperti itu. Berikutnya,
Ya, kami sebagai sebuah bisnis pastinya kita siap berkolaborasi. Tadi banyak ngobrol dengan Pak Hendra. Hopefully ada potensi kolaborasi yang kita bisa ekspor, Pak. Dan kita terbuka sekali lintas sektor. Kemarin kita juga bekerja sama dengan Kemnaker, Kominfo, sempat juga dengan Kemendikbud dengan auranya sama, ekspektasinya sama. Outputnya adalah membantu teman-teman mendapatkan pekerjaan yang paling sesuai. Sehingga kami kolaborasinya apa yang kita siap bantu. Yang pertama adalah mendigitalisasi proses rekrutmen di daerah dan juga di kota-kota. Di Jakarta dengan sangat senang hati kita bisa support. Yang kedua, menghubungkan data ketenaga kerjaan dengan program pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan employability. Ya, makanya tadi saya bilang di Glints kita punya tanggung jawab terhadap matching team yang berfokus untuk memastikan setiap pekerjaan menemukan kandidat yang paling sesuai. Yang keempat, kita pastinya terus berinovasi dan berkolaborasi, menerima berbagai feedback, karena di luar digitalisasinya, tantangan kita juga banyak orang-orang yang memanfaatkan ya ketakutan kita sebagai kandidat untuk tiba-tiba menjadi fraud atau scam. Ya, banyak teman-teman yang kemudian karena dirasa, oh ini mungkin pekerjaan yang tepat, lalu ternyata ada money involved, lalu dia bayarkan, dia kirimkan ke scammersnya ini. Nah, itu yang kita fight tiap hari. Bahkan di Glints, setiap ada report kita langsung block dan close dari employer-nya. Nah, itu yang kita coba over the time, kita menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, hopefully yang kami lakukan tadi ada data baik yang Pak Hendra sampaikan, adanya penurunan pengangguran dari 6,21 ke 6,18. Begitu Pak ya. Hopefully ada sedikit banyak buah tangan dari kami juga Pak yang bisa membantu. Amin. Kurang lebih seperti itu teman-teman dari Glints. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Looking forward for discussion. Thank you. Terima kasih Pak Duan. Teman-teman tolong berikan sambutan dan tepuk tangan meriah atas apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Duan. Jadi tadi dijelaskan bahwa Glints Step Locker memiliki peran dalam perluasan akses kerja yang inklusif, lalu meningkatkan keterampilan SDM lokal dan juga bisa menjembatani industri dengan tenaga kerja. Terima kasih Pak Duan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, pemaparan dari 4 narasumber kita telah selesai dan saatnya kini saya akan membuka sesi tanya jawab secara terbatas. Mungkin untuk 1 atau 2 penanya yang akan menanyakan apa yang tadi telah disampaikan oleh keempat narasumber kita. Teman-teman boleh sebutkan nama, lalu juga dari mana dan juga pertanyaannya apa. Silakan untuk 2. Baik. Mbak Rina, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rina dari Jakarta Pusat. Tadi saya tertarik ya dengan pemaparan Bu Heni dan Pak Justinus ya, bahwa DKI Jakarta itu menghadapi tantangan fiskal gitu. Sementara Bu Heni berbicara tentang pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif mungkin saya mau fokuskan ke menjadi perempuan di kota besar gitu ya, yang mempunyai keluarga. Itu menurut saya antara hidup di kota maju sama di Indonesia atau di Jakarta itu kayaknya mental load-nya lebih berat ya Bu ya, di Indonesia atau di Jakarta gitu. Pertama, dari sisi pendidikan, kalau di negara maju, pendidikan itu aspek yang udah diambil oleh negara gitu ya. Sementara kalau di Indonesia, kita itu harus memikirkan pendidikan anak yang baik, sekolahnya di mana gitu, sampai nanti dia mendapat pendidikan tinggi. Nah, ketika DKI menghadapi tantangan fiskal, strategi apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi mental load keluarga yang hidup di kota besar? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan teman-teman, mungkin dari sisi sebelah sini atau dari sana. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jangan-jangan saya yang paling tua di sini ya. Saudara sekalian, saya sangat tertarik ya. Izin Bapak sebelumnya dengan boleh sebutkan nama iya. Nama saya Paulus Wirutomo. Saya adalah pensiunan guru besar sosiologi di Universitas Indonesia. Saya sudah bekerja sama dengan DKI kira-kira 30 tahun yang lalu. Nah,
saya sangat tertarik dengan topik yang di sini. Pertama, Jakarta Innovation Days. Berarti ada inovasi apa ini ya? Yang kedua, khusus untuk hari ini kan ada Making Cities Feel Human, ya. Ada social needs, public care, local action. Waktunya memang tidak cukup ya, tapi saya sedikit ingin menyampaikan satu kata kunci. Kalau tadi saya setuju dengan beberapa pembicara yang intinya mengatakan bahwa kita boleh mengejar Jakarta sebagai global cities. Walaupun hati-hati ya, karena terlalu jauh. Ya. Tapi oke lah, kita mencoba global city. Asal, tadi Anda semua sudah mengatakan inklusif, ya. Jadi ada kata inklusif, tadi ada kata neighborhood driven yang tadi yang masih yang dari Toronto apa mana itu ya. Nah, itu bagus tuh. Padahal itu negara maju ya. Ada partisipasi ya. Nah, memang hal seperti itu. Artinya begini. Kalau kita ingin masuk ke dalam global city yang begitu jauh, kita harus ingat bahwa Jakarta ini seperti lokomotif yang terseok-seok menarik gerbong masalah sosial dan orang kelas bawah kota yang begitu banyak. Sampaikah kita ke sana? Tapi ternyata, saudara sekalian, ternyata tidak terlalu impossible kita mendorong yang kelas bawah yang segitu banyak. Kuncinya apa? Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan Anda dan Anda nanti bisa menjawabnya. Unit pembangunan yang paling hebat di Jakarta ini apa? Jadi kalau kita lihat kota Jakarta ini, unit apa sih yang paling bisa membangun Jakarta secara hebat? Nanti Anda boleh jawab, tapi akan saya jawab dari jawaban saya dulu. Kalau orang bilang pemerintah DKI, Bapeda, pasti betul karena ya memang itu unit yang, tapi bukan paling ya. Yang hebat. Apa yang paling hebat? Sepertinya Anda semua juga sudah menyebutkan, yaitu komunitas. Yaitu RT RW. Langsung kita ketawa, RT RW. Pasti begitu. Padahal coba Anda pikirkan. RT RW itu adalah unit yang ada di setiap komunitas kita di seluruh Jakarta. Jumlahnya ribuan. Ketika saya kira-kira 30 tahun yang lalu diutus oleh Pemda DKI, 30 tahun yang lalu ya, ke Beijing. Karena pada waktu itu Beijing sedang membangun. Wah, mari kita belajar bagaimana caranya Beijing bisa membangun dengan cepat. Ya, ternyata ceritanya karena mereka adalah negara komunis yang sangat sangat tegas, sangat ini sehingga ya pembangunan berjalan cepat. Lalu mereka balik tanya kepada kita, bagaimana di Indonesia cara kamu menggerakkan masyarakat dan sebagainya. Kita cerita bahwa di Indonesia tuh ada unit yang namanya RT RW, yaitu di komunitas. Dan itu tersebar di seluruh Jakarta. Tidak ada satupun tempat yang tidak ada RT RW-nya. Dan RT RW itu berfungsi dengan baik, berjalan. Tahu nggak apa yang kata orang-orang Cina itu? Wah, hebat sekali kamu Indonesia ini bisa membuat infrastruktur sosial sehebat itu. Ingat loh saudara sekalian, mempunyai RT RW seperti Jakarta ini luar biasa loh. Bahkan untuk dunia, mungkin nggak ada kota yang sebegitu. Tapi di antara kita malah ketawa sendiri. Kita kaget, lalu kita tertawa di antara kita. Belum tahu dia. Apa maksudnya?
kita bilang itu? Karena ternyata RT/RW itu tidak dimanfaatkan betul oleh kota Jakarta untuk menjadi motor pembangunan kota Jakarta. Iya, izin Bapak mungkin mengingat keterbatasan Ya, waktu kasih waktu pertanyaan. kita Mbak, kalau nggak nyampe nih. Oke, Ini baik. penting buat anak muda ini terutama. Gini aja, Anda semua itu orang pinter kan, pemikir dan segala macam. Anda itu punya RT dan RW. Apa yang sudah Anda sumbangkan buat RT RW Anda untuk membangun RT RW Anda? Dan seluruh orang elit di Jakarta itu punya RT RW. Artinya apa? Artinya RT RW itu berisi orang-orang jagoan juga di Jakarta. Mengapa mereka tidak menjadi penggerak kota Jakarta? Karena sistem kita tidak memberikan peluang itu. Jadi saya ingin tadi supaya cepat, saya hanya mengatakan, tolonglah setelah ini Anda pikirkan bagaimana sistem yang harus kita kembangkan di Jakarta supaya kita bisa menggunakan strategi yang disebut community based development. Pembangunan Jakarta berbasis pada komunitas, di mana elit-elit Jakarta bisa ikut membangun RW-nya masing-masing. Bagaimana caranya? Saya punya banyak pemikiran yang sudah pernah saya diskusikan dengan para senior-senior, dan sekarang saya ingin melanjutkan, entah kapan kita bisa bertemu, tapi menurut saya menuju kota global yang inklusif itulah kuncinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyo Sutomo. Baik, pertanyaan Bu Rina tadi yang pertama, teman-teman kita cukupkan pertanyaannya untuk dua penanya yang telah disampaikan tadi. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi Bu Rina ditujukan spesifik kepada Bu Heni gitu. Bagaimana sih Bu tentang strategi yang bisa dilakukan gitu perempuan di tengah mental load gitu. Terus juga ada tantangannya nih Pak Hendra nih, kaitannya dengan apa tadi yang disebut adanya pengetatan kebijakan fiskal di Jakarta gitu dan tantangannya. Mungkin kita bisa dapat dua perspektif gitu. Silakan Bu Heni dan Pak Hendra. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin ingin menjawab ini dengan perspektif struktural ya. Jadi hambatan struktural yang dihadapi perempuan tidak hanya di Jakarta, sekaligus juga bagaimana secara teknikal juga. Jadi dan budaya cultural gitu ya. Jadi kalau saya melihat persoalan perempuan di perkotaan gitu, kemudian beban yang dihadapi dan bagaimana nanti ini hubungannya dengan kontribusi perempuan, produktivitas ekonomi dan seterusnya. Ada hambatan-hambatan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh individu level. Jadi kita tidak bisa hanya harus menguatkan mental, solusi-solusi seperti itu, atau dukungan keluarga dan seterusnya. Harus ada solusi struktural di mana ada perubahan tata kelola yang memungkinkan perempuan itu bisa beraktivitas dan berkontribusi di ranah publik, di ranah ekonomi, di ranah sosial dan lingkungan dengan nyaman. Dan itu membutuhkan peran dari pemerintah daerah yang sebagai enabler-nya ya. Jadi kalau kita bilang apa yang membuat perempuan misalnya lebih mudah beraktivitas, misalnya saya gitu. Ketika di Australia, karena ada sebuah sistem child care, daycare, after school care, atau kalau yang di Tokyo bagaimana? Meskipun ada hambatan, itu dimanapun selalu ada hambatan struktural ya. Nah, tapi ada sebuah dukungan tata kelola gitu yang memungkinkan perempuan itu memiliki kesempatan sama atau setidaknya dekat dengan laki-laki untuk juga menumbuhkan anak ya, raise anak gitu. Nah, itu semua ada dari sisi
addressing hambatan struktural dan itu tidak bisa di level individu keluarga. Nah, tetapi jadi perannya pemerintah, perannya sektor swasta yang juga harus kita mintakan kewajiban mereka untuk melakukan inovasi tata kelola itu. Bagaimana caranya sehingga di berbagai level tadi Bapak dari mungkin di level RT RW dibuatkan sebuah sistem mekanisme berbasis komunitas yang memungkinkan pengasuhan anak oleh satu desa, yaitu Raise a Child Need One Village. Itu sebenarnya contoh di kota seperti Tokyo itu berjalan. Kenapa? Karena anak sekolah itu SD itu akan berjalan dari rumahnya. Anak saya yang SD itu pakai topi, membuat ada gambarnya kalau dia putih itu dia rutenya lewat sini. Jadi udah ada anggota masyarakat yang berjaga di situ. Jadi dia akan tahu siapa yang jalurnya harusnya situ dan kalau dia tidak jalan dan seterusnya. Jadi itu contoh mekanisme yang berjalan dengan mengkombinasikan solusi untuk mengatasi hambatan struktural dengan budaya gitu ya. Jadi community based tadi. Nah, kemudian ada yang kedua, tantangan dari level individu kita sendiri itu sebenarnya banyak. Individu. Nah, itu membutuhkan mainstreaming ya. Ini isunya nanti kalau di riset-riset kami itu banyak sebenarnya. Mungkin kalau mau lihat di risetnya Smeru itu hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan. Baik misalnya kita dari riset tentang small medium enterprise gitu. Tapi kemudian bagaimana mereka mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan ternyata berkontribusi lebih besar gitu. Misalnya di dalam konteks COVID, ternyata informal sektor yang ini oleh perempuan itu lebih besar. Nah, itu contoh. Jadi ini saya agak lompat-lompat karena riset kami itu beragam tentang isu GETSI itu sangat banyak mendapat perhatian gitu gendernya. Jadi untuk mengatasi masalah bagaimana perempuan itu di kota besar gitu ya, untuk terus bekerja, untuk bisa juga balance dengan keluarganya, itu ada beberapa level individu, komunitas, dan kemudian juga dukungan struktural dari pemerintah daerah, dari pemerintah sebenarnya nggak cuma pemerintah daerah, dari berbagai pihak ya KL gitu yang itu harus ada inovasi tata kelola itu yang paling sulit selalu, tapi harus dimulai. Dan saya kira kalau saya melihat Jakarta sebenarnya saya tidak mau pesimis. Meskipun 20 tahun yang lalu saya tadi kasih foto itu ada yang masih sekarang masih ada, tapi saya tidak mau pesimis karena sebenarnya berkembang lebih baik. Saya dulu bawa anak saya ke daycare, Pak, zaman itu belum ini ya. Itu anak saya sekarang udah 23 tahun itu bisa bawa ke daycare itu naik angkot 406 ya dulu yang jurusan Tanah Abang tuh dari Pasar Minggu. Sekarang kita nggak perlu begitu, tinggal naik busway. Jadi sudah ada perubahan-perubahan yang perlu kita celebrate juga untuk Jakarta. Tapi jangan puas. Kedua, dari sisi ketenaga kerjaan, tadi saya presentasinya sangat menarik. Ada 3 juta aplikan 3 juta yang di Jakarta. Tapi hanya ada 100.000 yang penyedia kerja ya. Perusahaan dengan 85.000. Jadi memang kondisinya jumlah ini secara sistem itu jumlah pekerjaannya itu supply-nya itu sangat jauh dari demand-nya. Artinya apa? Inovasi untuk memastikan tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru itu harus terjadi, nggak cuma di formal sektor tapi juga informal sektor, meski informal ini juga harus dengan standar yang seperti formal sektor. Nah, apa yang sulit untuk Jakarta gitu menumbuhkan itu semua? Itu adalah karena kalau kita melihat inward looking. Nah, kalau jadi kota global, opportunity-nya apa coba? Opportunity-nya investment baru masuk, artinya apa? Mungkin akan muncul pekerjaan baru, suplai kerja yang baru. Dan itu ada opportunity. Tapi ada juga risk-nya, yaitu apa? Global talent-nya pada masuk, dan mungkin nanti pemerintahnya harus menyediakan investasi untuk catering global talent itu, sementara di dalamnya
tidak berhasil, iya masih perlu. Sementara kita nggak bisa bersaing, hasil dari pendidikan kita secara bahasa Inggrisnya nggak bisa bersaing dengan mereka. Mungkin jadi ada banyak hal harus disiapkan. Kita bicara tentang apa itu namanya? Global City gitu. Sebelum itu social needs-nya kita tuh apa? Kita harus mapping bener-bener nih. Anak muda umur segini. Oh ya, satu lagi, lansia. Kami punya studi lansia terkini di Jakarta salah satunya. Lansia di Jakarta itu bahkan yang sampai 70 tahun itu terutama kalangan lower middle income ya, itu masih bekerja. Sementara teman-teman yang anak muda juga butuh kerja. Nah, itu adalah tantangan tersendiri. Kita harus membuat sebuah sistem yang memungkinkan lansia produktif mungkin masih bisa bekerja dan tidak menjadi tanggungan sistem proteksi sosial. Namun di sisi yang lain bagaimana itu komplement dengan kebutuhan misalnya pengasuhan, komplement dengan kebutuhan safety anak, komplement dengan kebutuhan teman-teman yang muda. Itu sesuatu yang kompleks yang harus diselesaikan di multi level. Namun ya kita semua harus optimis ya. Tadi ada inovasi contoh kecil. Perlu lebih banyak inovasi-inovasi lagi terutama untuk menambah supply sehingga aspek ketenaga kerjaan itu bisa diselesaikan. Kalau supply pekerjaannya terus seperti ini sangat khawatir ke masa yang akan datang. Saya kira itu yang mungkin semoga menjawab ya. Mungkin kalau detailnya nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Heni. Mungkin ada perspektif yang saya tambah dari Pak Hendro tadi karena ada kaitannya juga dengan tantangan yang dihadapi dengan fiskal yang berubah tadi. Silakan Pak. Mungkin sudah dijawab secara lengkap oleh Bu Heni, tapi kira-kira begini, Jakarta memang concern dengan yang Pemprov Jakarta sangat concern dengan urusan-urusan seperti ini. Salah satu bukti adalah kita 4 kali berturut-turut dia dinobatkan sebagai provinsi terlayak untuk anak, dan itu mempermudah kerja perempuan sebenarnya. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Heni juga, ini jadi masukan buat kami Bu, ya, terutama inovasi ke tata kelola itu akan kami raise ke pimpinan kami. Makasih. Baik, terima kasih. Lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua tadi dari Pak Mulyo Sriutomo adalah bagaimana strategi yang bisa dikembangkan oleh Jakarta untuk dapat membangun melalui community based development dengan memberdayakan RT dan RW. Mungkin Pak Ibra punya pandangan terkait dengan hal ini, silakan. Terima kasih Pak Paulus Prof. Paulus atas pertanyaannya. Kebetulan saya ketua RW Pak. Saya ketua RW. Walaupun tidak di Jakarta, di Bintaro, jadi Jakarta coret dikit gitu ya. Dan saya sangat setuju bahwa Indonesia, Jakarta dan kota-kota besar yang levelnya metropolitan itu memiliki sosial kapital yang sangat kuat. Yang even di kota besar yang lain tidak punya. Saya kasih contoh Pak. Waktu itu kondisi COVID, kemudian sebagai pengurus RW, kita memberikan aturan bahwa orang yang kena COVID tidak boleh keluar rumah karena untuk mengkonten mereka. In return, mereka akan kita sediakan makanan 7 hari gratis. Kemudian kita susun tuh 7 hari kita susun, ya. Kemudian kita sebar ke WA grup warga, bisa ditebak Pak, berapa jatah 7 hari itu penuh? 3 jam sudah penuh. Jadi 7 hari itu makan pagi, siang, malam. Itu kalau dihitung nilai ekonominya berapa? Saya baca menunya, salmon mentai. Kok jadi pengen kena COVID saya? Karena luar biasa sekali. Memang ketika periode terakhir kan COVID itu sampai 2021 ya. Makin ke belakang memang animonya makin turun. Karena orang udah capek ya. Sakitnya gantian gitu. Yang masak enak gak sakit-sakit. Jadi dia masak terus. Saya tandain tuh. Dia kemarin salmon mentai, sekarang apa? Jadi lebih sederhana. But the point is, memang community based development ini adalah sesuatu yang sangat penting dan bisa menjadi distinctive factor dari Jakarta dibandingkan kota metropolitan yang lain. Let's say kayak social network di tingkat RT RW itu luar biasa loh. Di tempat saya tuh ada orang kerja di BI, sebelum pengumuman kita udah tahu duluan.
Walaupun dia bilang, jangan cerita-cerita ya, besok suku bunganya naik gitu atau turun gitu. Nah, bayangkan itu dipakai sebagai sebuah metode ya dan kekuatan sosial untuk memberikan kritikan, masukan-masukan yang konstruktif untuk pemerintah. Nah, selama ini yang dilakukan RT RW itu benar-benar internal, Pak. Mulai dari cucian di garasi rumah mengganggu keindahan, tetangga komplain, kucing masuk rumah, gitu-gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan ini di leverage sebagai sebuah social capital, saya bayangkan begitu luar biasanya potensi yang bisa kita dapatkan dari sana. Ide-ide, masukan-masukan. Apakah ini mungkin? Mungkin. Karena ada beberapa negara Eropa yang saya tahu di Portugal ya, itu mereka menggunakan namanya direct participatory budget. Jadi 0,4% dari APBD itu dari urun rembuk warga. Jadi kalau anggota dewannya ya nggak perlu diomongin lah ya. Seperti itu, warga masih punya direct channeling. Walaupun cuma 0,4% dari APBD, tapi it's already big chunk of money gitu. Dan gak jauh-jauh dari usulan mereka bikin taman. Tadi yang Bu Ani sebutkan, bikin perpustakaan, bikin crafting gitu ya, yang semua orang bisa bisa ikut, bikin elderly center dan sebagainya. Kenapa? Karena Indonesia masih mendingan Bu Ani, karena orang-orang tua itu banyak hiburannya. Keluar dikit senam lansia, keluar dikit pengajian cabur gibah, keluar dikit kemana. Di luar negeri kan nggak bisa. Jadi pusing-pusing sendiri gitu ya. Terlebih negara-negara Eropa Barat itu benar-benar sangat individualistik gitu ya. Nggak ada komunitas yang mungkin di Australia ada ya. Tapi kalau di Eropa saya tahu mereka harus datang ke community center gitu ya, pusat lansia, baru mereka bisa berkomunikasi dengan yang lain. Jadi sepakat dengan yang disampaikan Prof. Paulus, mungkin nanti ada skema Pak gimana biar menampung community based development ini sehingga yang mikirin Jakarta ini bareng-bareng gitu ya. Kalau misalnya Pemda, Bapeda, DPRD-nya pusing, ada brand fresh blood dari masyarakat yang mungkin juga punya ide-ide. Barangkali nanti secara kependudukan di cluster, ini ahli entrepreneurship ada di sini, ahli inovasi di sini, business development di sini. Jadi Pemda memiliki resource social capital yang kapan saja bisa dipanggil gitu, tidak hanya tergantung pada formal channel yang ada. Dan kenapa Jakarta mungkin bisa dimulai, karena secara skala lebih sempit ya. Jadi lebih memudahkan untuk koordinasi dan direct communication antara masyarakat stakeholders dengan pemerintah secara langsung. Mungkin itu dari saya. Jadi ini menarik. Saya pertanyaan dari komentar dari Prof. Paulus ya, Prof. Utomo tadi ditimpali oleh Pak Ibrahim juga soal bagaimana kita merevitalisasi community based development ini. Nah, ini rencana Pemprov Jakarta terhadap budgeting ini. Budgeting memang haknya DPRD, tapi kita coba mulai dorong ya. Mungkin mulai tahun depan ya atau mulai bulan-bulan ini ya, untuk budget tahun depan itu adalah participatory budgeting. Jadi tidak hanya berhenti di seremoni belaka ya, pramusrenbang itu akan kita betul-betul jadi alat kita untuk kemudian memperkuat community based development ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra, Pak Ibra, dan juga Bu Heni. Izin dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kesempatan diskusi dan juga Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah sesi diskusi pada kali ini. Dari 4 tadi pemaparan yang telah disampaikan,
kita dapat menarik berbagai pandangan, data, usulan yang telah disampaikan dalam satu benang merah bahwa upaya kita dalam membangun kota yang maju tidak akan lengkap tanpa memastikan bahwa tidak ada satupun warga atau kelompok masyarakat yang tertinggal. Itu inti dari inklusivitas. Baik, tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini. Baik, boleh ya saya tutup dulu dengan pantun. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan pantun dulu. Pergi ke Kemayoran, mampir ke Sumur Batu. Di dalam taman banyak bunganya. Sampai jumpa di Innovation Talk di lain waktu. Wujudkan Jakarta menjadi kota global, mandiri dan inklusi selamanya. Terima kasih untuk kita semua.